Halo guys, selamat datang kembali di channel Moris 10969. Di malam minggu ini ya, orang-orang pada hangout sama pasangannya sendiri, selingkuhannya mungkin. Lah gue ngekonten cuy. Ini semua karena gue kangen banget sama lo pada ya. Pengen lagi gitu bertemu kalian semua untuk membagikan sebuah informasi yang tidak penting dari channel ini. Nah, berhubung malam minggu juga merupakan malam terhoror khususnya bagi para jomblo. Nah, kebetulan nih gue pengen gitu membangun nuansa-nuansa mistis untuk channel ini di malam minggu. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia ini nuansa-nuansa mistis atau mitos masih sangat kental di beberapa daerah. Apalagi di beberapa daerah benar-benar memiliki yang namanya pantangan atau bahasa kasarnya adalah pamali, di mana itu adalah sebuah peraturan yang kalau dilanggar akan terkena ganjaran atau terkena sial. Sudah banyak beberapa pantangan di Indonesia ini yang sejak turun-temurun sudah diketahui oleh masyarakat dan bahkan masih berlaku sampai sekarang. Maka dari itu, gue di sini ingin mengungkap apa saja pantangan-pantangan yang ada dan mengapa sih pantangan tersebut ada. Tapi ini ya, bagi sebagian masyarakat di Indonesia, larangan adalah perintah. Jadi kalau misalkan ada sebuah larangan, pasti akan dibantah gitu, karena saking penasarannya. Namun balik lagi, di balik pantangan tentu pasti ada sebab mengapa pantangan tersebut ada, mengapa peraturan tersebut ada, itu pasti ada alasannya. Nah, sekarang gue mau mengungkap beberapa pantangan dan penyebabnya. Apakah pantangan tersebut hanya mitos belaka atau memang ada efeknya bagi si pelanggar ini? Oke, stay tune ya. Ini gue bacain satu persatu. Pantangan yang pertama adalah anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu atau duduk di dekat pintu. Kabarnya, kalau ada anak perempuan yang duduk di depan pintu akan sulit jodoh atau dicap pemalas. Kalau pakai logika, pintu itu adalah tempat berlalu lalang seseorang ya, tempat orang sering masuk atau keluar. Jadi, duduk di depan pintu akan menghalangi seseorang tersebut untuk berlalu lalang, gitu loh. Jadi, bukan berarti akan sulit jodoh atau mungkin pemalas iya, karena kenapa harus di depan pintu gitu, sedangkan pintu itu adalah akses jalan. Yang kedua adalah jangan menyapu di malam hari, itu pamali. Kalau menurut gue ya, ini koreksi dari gue, mungkin kalian bisa koreksi juga. Mengapa jangan menyapu pada malam hari? Karena zaman dulu itu pencahayaan itu masih minim, apalagi listrik belum merata ke semua daerah. Jadi kalau misalkan menyapu saat malam hari itu pasti dalam keadaan gelap. Nah, dalam keadaan gelap itu kita tidak tahu nih apakah hanya menyapu kotoran atau barang-barang berharga kita ikut tersapu gitu. Jadi menurut gue pantangan tersebut ada karena untuk menghindari ada barang-barang berharga yang ikut tersapu, seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga ya. Jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Oke, ini menurut logika gue ya. Mengapa nggak boleh duduk di bantal? Ya notabene-nya karena bantal itu merupakan alas untuk kepala kita di kasur. Dan nggak etis aja gitu loh kalau bantal yang notabene untuk kepala dipakai ke pantat. Lanjut lagi yang keempat, jangan membuang nasi, nanti nasinya nangis. Pantangan ini sering banget diucapin oleh ibu-ibu di Indonesia ketika anaknya ini susah banget diajak makan gitu. Nah, secara logika, membuang nasi itu sama aja kita membuang rezeki, karena nasi itu bagian dari makanan kita sehari-hari, yang berarti nasinya tidak habis, kita sama aja membuang uang kita secara percuma. Ya, kalimat nanti nasinya nangis itu adalah bualan belaka aja untuk si anak ini agar supaya nurut. Lanjut yuk. Jangan bersiul malam-malam, nanti hantu datang. Ini gue sering banget diperingatin ini sama bokap gue waktu masih kecil. Jangan suka teriak-teriak atau bersiul pada malam hari, nanti setan datang atau didatengin setan. Faktanya secara logika,
bersiul malam-malam itu mengganggu seseorang sekitar gitu loh. Jadi ini berkaitannya sama konstruk rumah pada zaman dulu yang dimana bangunan itu masih dempet-dempet gitu, atau ya belum ada peredam suara lah antara satu rumah dengan rumah lainnya. Jadi jika kalau kita berteriak atau bersiul pasti akan mengganggu tetangga-tetangga sekitar dan juga pasti akan mengganggu tidur nyenyak mereka. Lanjut, jangan suka gigit kuku, nanti kena sial. Ini juga merupakan kebiasaan gue banget ya, sering banget gigitin kuku. Nah, untuk secara logika ya, kuku itu merupakan sarang kuman sebenarnya. Jadi kalau kita menggigit kuku, kuman juga masuk ke dalam tubuh sehingga akan menyebabkan diare atau sakit perut. Ya sialnya adalah ya kalian sakit perut. Selanjutnya ada pantangan dilarang bernyanyi di dalam kamar mandi dalam waktu yang lama. Alasannya karena nanti muka akan cepat tua. Bener gak ya? Coba nih, siapa yang suka nyanyi di dalam kamar mandi? Tunjuk tangan atau komen di bawah. Ya, menurut gue pribadi ya, menurut penalaran gue, kenapa tidak boleh bernyanyi di dalam kamar mandi dalam waktu yang lama? Karena kita nggak tahu ya, mungkin ada orang lain yang ingin bergantian memakai kamar mandi tersebut, entah itu anggota keluarga atau teman kalian gitu. Secara kan di dalam rumah belum tentu kalian saja yang ada di rumah tersebut. Ada anggota keluarga lain yang pasti ingin bergantian memakai kamar mandi. Bahkan di kosan pun yang kosannya ada kamar mandi luar ya, pasti kan bergantian dengan penghuni kosannya. Jadi lebih ke bukan ke cepat tua ya, itu mungkin hanya menakut-takuti. Tapi karena gak etis aja lah bermain atau berdiam di dalam kamar mandi dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada pantangan bagi ibu hamil untuk tidak bersedih atau berkeluh kesah saat hamil. Karena dikhawatirkan anak yang dilahirkannya akan memiliki sifat cepat putus asa, bodoh, cengeng, bahkan nakal. Gimana ya? Kalau secara pribadi gue ya, mengapa ibu hamil dilarang untuk bersedih atau berkeluh kesah? Karena ini berkaitan dengan janin yang akan dikandungnya, di mana ibu hamil itu dianjurkan untuk tidak terbawa stres, tidak terbawa penyakit mental, pokoknya jauh-jauh deh dari sifat-sifat negatif manusia. Alasannya karena jika terbawa stres, amit-amit nanti akan keguguran. Ini adalah pantangan terakhir yang kubacakan ya. Pantangan menggunting kuku di malam hari. Kabarnya akan memperpendek usia. Aduh. Oke, aku tahu kenapa pantangan ini dibuat. Yang pertama adalah karena berpatokan pada zaman dahulu ya, di mana penerangan belum semaksimal sekarang, listrik belum terdistribusi secara merata ke tiap daerah. Jadi kalau malam hari itu biasanya gelap dan hanya pakai lampu templok. Kebayangkan cahaya yang dihasilkan itu sedikit banget. Nah, kalau kita menggunting kuku pada malam hari dan juga pada saat gelap-gelapan, dikhawatirkan akan melukai jari kita. Itu alasannya kenapa tidak boleh gunting kuku di malam hari. Ya, menurut gue untuk memperpendek usia itu hanya kayak gimmick aja gitu loh, buat nakut-nakutin biar supaya perintah tersebut dituruti. Nah, itu tadi guys beberapa pantangan di Indonesia dan penjelasannya menurut gue. Ada yang sebagian mitos yang udah mulai ditinggalkan, ada yang sampai sekarang pun masih berpegang teguh pada pantangan itu. Ya, untuk kalian gimana nih? Apakah kalian termasuk orang yang memang masih ini pantangan nih jangan deh, atau alah ini pantangan zaman dulu udah ditinggalin aja? Komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang memang mempunyai pantangan-pantangan tersendiri atau pernah mendengar pantangan-pantangan lain yang aku tidak sebutkan di video ini, yuk komen aja di bawah pantangan apa sih yang pernah kalian dengar atau yang masih kalian percaya sampai saat ini. Subscribe juga channelnya Morris untuk mengupdate konten-konten apik selanjutnya. Jempol ke atas jika kalian like video ini, follow Instagram gue, dan share ke teman-teman kalian ya. Dukung channel ini untuk terus maju. Bye-bye.